mari kita lihat. SBY restui Prabowo Hatta maju dalam Pilpres. Behind the scene-nya tuh Pak, sampai Pak SBY memberikan restu itu, ada cerita nggak Pak di balik itu? Iya, saya kira sebagai seorang presiden itu beliau tentu akan merestuin siapapun menterinya atau siapapun warga negara Indonesia yang akan maju untuk menjadi presiden. Ketika saya menyampaikan ingin maju, baru satu kali, yaitu ketika saya mengatakan kepada presiden saya ingin maju sebagai cawapres berpasangan dengan Pak Prabowo. Penasaran kemudian, perbincangan itu akrab, ringan, tegang, deg-degan atau gimana gitu Pak? Dan kemudian jawaban Pak Presiden apa waktu itu? Iya, saya selalu membedakan antara hubungan saya dengan Pak Presiden, hubungan keluarga dan hubungan saya sebagai seorang menteri, tentu saya bawahan presiden. Dan selalu dalam hal itu saya sangat profesional, sebagai bawahan presiden saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi dalam hubungan keluarga tentu lain lagi dan tidak akan pernah ada campur aduk. Apalagi hubungan kekeluargaan mengintervensi atau mempengaruhi ya keputusan-keputusan ataupun apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Kita bergerak ke artikel yang kelima ya, ini sudah lekat di Partai Amanat Nasional. Bahkan ada yang memplesetkan singkatannya menjadi Partai Artis Nasional, Pak. Pertama memang yang mengajak artis untuk bergabung di dalam partai yang cukup masif pada saat itu PAN. Tapi kemudian diikuti oleh partai-partai yang lain. Mengenai sebutan Partai Artis Nasional, Bapak ada komentar? Iya, saya kira tidak pas kalau dikatakan atau istilah Partai Artis Nasional itu satu plesetan yang tidak tepat, bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa kita, apakah latar belakangnya buruh, seniman, artis, atau apapun yang mereka sungguh memiliki minat dan memiliki kemampuan untuk masuk ke dunia politik, maka kita harus memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang memang sungguh berminat dan memiliki katakanlah kemampuan untuk itu. PAN kebetulan membuka 30% yang bukan kader untuk mereka diberi kesempatan. Ada suara masyarakat, PR apa saja yang dihadapi oleh Capres dan Cawapres berikut ini? PR Presiden Indonesia 2014. Kebinekaan, kesatuan, persatuan. Sesama orang Indonesia jangan saling bersikeras. Freeport tolong dong, beresin Freeport tuh. Bisa ngeberantas korupsi. Korupsi paling utama dibantai. Jangan cuma janji di awalnya aja, nanti ke belakangnya itu harus realisasi. Pendidikan gratis. Sembako juga perlu. Biaya rumah sakit gratis sama pendidikan. Kesejahteraan rakyat, karena dalam konstitusi negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ya kesejahteraan rakyat yang utama. Tegakin keadilan, itu aja. Yang mana itu Pak? Iya. Yang menurut Bapak urgent untuk segera diselesaikan? Saya kira apa yang disampaikan tadi itu adalah bagian-bagian yang menjadi prioritas kita untuk kita kerjakan. Ya, yang paling semua penting, yang semua paling. penting. Kalau saya ditanya apa yang paling penting, maka kita harus mengatakan yang harus kita bangun terutama adalah bagaimana dikatakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, yang membangun manusia Indonesia ini yang lebih dahulu. Karena dengan manusia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, beradab, dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ia akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi itu. Baik, Pak Hatta. Akhirnya Bapak berpasangan dengan Pak Prabowo ya. Dari sisi Bapak sebagai partnernya, pasangannya, sosok seperti apa Prabowo itu? Pak Prabowo, ya kalau orang yang belum mengenal beliau, itu hanya memberikan penilaian atas dasar omongan orang satu persatu, yang kemudian omongan itu dipercaya. Tapi kalau sudah ketemu sosok Pak Prabowo, mesti berubah. Menurut saya, dan saya juga agak surprise, ternyata beliau adalah orang yang sangat humoris, pandai bercanda, dan sangat humanis, dan
Pak Prabowo bukan karena ia pasangan saya sekarang. Pak Prabowo orang yang tegas nasionalismenya sangat tinggi, kecintaannya kepada negeri ini juga sangat tinggi. Bapak tadi sudah mengomentari pasangan Bapak ya, Pak Prabowo ini secara lengkap begitu sebagai orang yang cukup dekat sekarang ini. Bagaimana komentar Bapak mengenai sosok Pak Jokowi dan Pak JK? Iya. Apa yang bisa Bapak share kepada kami? Pak Jokowi dulu deh. Ya, saya khawatir saya tidak memiliki data yang lengkap kalau saya memberikan penilaian. Apalagi pergaulan saya dengan Pak Jokowi kan belum banyak. Artinya baru ketika menjadi gubernur, interaksi saya antara gubernur dan Menko Perekonomian. Ya, saya selalu memberikan pandangan positif kepada setiap orang. Kalau kita hanya ingin melihat sisi negatif orang, maka kita setebal apapun kita memiliki kertas, selalu tidak cukup kalau hanya berpikir negatif. Tapi percayalah, orang itu selalu ingin berbuat baik kepada bangsanya, ingin mengabdi lebih baik kepada bangsanya. Saya hanya berpikir sisi itu. Jadi Pak JK saya lebih banyak mengenal, ya. Pak Jokowi sedikit saya kenal. Jadi itu saja yang saya bisa komentari, bahwa mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia. Oke, baik. Wow, kami harus jeda dulu Pak. Sebetulnya ingin lanjut tetapi masih ada beberapa segmen berikutnya. Kami segera kembali bersama Pak Hatta Rajasa. Selesai itu saya sholat, saya meraung menangis, itulah barangkali tangisan saya yang paling keras.